Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa menghadiri acara workshop asesmen kompetensi minimum yang diadakan oleh MGMP Bahasa Inggris SMA Negeri Swasta Kabupaten Sumeneb. Untuk memulai acara yang pertama, dimohon kepada semua yang hadir di ruangan ini untuk berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bu Ita, tolong dipimpin. Terima kasih. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyat semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah bangsanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Sumeneb Provinsi Jawa Timur, Bapak Haji Samsul Arifin SPD MSI. Yang terhormat Bapak narasumber, dalam hal ini Bapak Rusli MPD. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Sumeneb, Bapak Sukarman MPD. Yang terhormat Ketua MGMP Bahasa Inggris SMA Negeri Swasta Kabupaten Sumeneb, Bapak DRS Halimur Rahman MPD. Dan yang terhormat, yang kami hormati seluruh anggota MGMP Bahasa Inggris SMA Negeri Kabupaten Sumeneb. Pagi ini alhamdulillah kita diberi kesehatan sehingga kita bisa menghadiri acara workshop asesmen kompetensi minimum oleh MGMP Bahasa Inggris SMA Negeri Swasta Kabupaten Sumeneb. Acara yang pertama kita adalah pembukaan, yang kedua sambutan ketua panitia, yang ketiga sambutan kepala SMA Negeri 1 Sumeneb, terus sambutan berikutnya oleh Bapak Kacabdin sekaligus nanti membuka acara, dan pembukaan akan ditutup oleh pembacaan doa. Memasuki pertama, marilah kita buka acara workshop asesmen kompetensi minimum ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang kedua adalah sambutan oleh Ketua Panitia. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Faisal SPD. Kepadanya waktu dipersilakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kacabdin wilayah Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak pemateri, yaitu Pak Rusli, pemateri beliaunya. Yang saya hormati pula Bapak Kepala SMA Negeri Kalengat, Sumeneb, Bapak Hairul Sukarman, dan juga yang saya hormati Bapak Ketua MGMP Bahasa Inggris Sumeneb, Bapak Halimur Rahman, dan juga teman-teman semua guru-guru Bahasa Inggris negeri dan swasta se-Kabupaten Sumeneb. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa meluangkan waktu untuk menghadiri acara workshop tentang AKM yang dilaksanakan di SMA itu Kaliangat. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Tidak banyak sampaikan, ada 3 poin yang sampaikan pada hari ini. Yang pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kacabdin yang sudi meluangkan waktu untuk hadir di workshop ini sekaligus sebagai pemateri. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada pemateri kedua, yaitu Pak Rusli, ya, yang mana beliau akan menyampaikan ilmunya untuk memberikan sharing ilmunya tentang pemahaman AKM, sehingga kita sebagai seorang guru bisa paham dengan benar dan bisa menjadi guru yang profesional. Pun tak lupa ucapan terima kasih kepada Bapak Sukarman yang juga sudi kiranya memberikan waktu, memberikan kesempatan, tempat, ya, di mana beliau dengan senang hati untuk menerima teman-teman untuk melaksanakan workshop di SMA ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh panitia yang dengan good coordination, ya, kita bisa melaksanakan dengan baik acara ini. Juga kepada guru semua yang sudi hadir untuk menghadiri workshop ini. Kemudian yang kedua, saya laporkan Bapak Kacabdin bahwa acara ini diselenggarakan atas dana swasembada, insya Allah, ya, dan akan dihadiri oleh sekitar lebih 35 guru bahasa Inggris negeri swasta, ya, cuma tidak semua bisa hadir, ya, mudah-mudahan mereka akan hadir dengan segera setelah menyelesaikan tugasnya masing-masing. Yang terakhir, saya mohon maaf apabila pada pelaksanaan workshop ini ditemui masih banyak kekurangan, ya, sebagai manusia memang begitulah fitrahnya. Untuk itu sekali lagi saya sebagai ketua panitia juga mewakili Pak Halim sebagai ketua MGMP, ya, maaf sebesarnya jika ditemukan banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian dari saya, mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sumeneb, Bapak Sukarman MPD. Kepadanya disilakan. Ini kaki. Amit, Pak. Kaki yang ambon.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haji Syamsul Arifin selaku Kepala Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Sumeneb, juga yang terhormat Ketua MGMP Bahasa Inggris SMA Negeri dan Swasta Kabupaten beserta jajarannya, peserta workshop yang juga saya hormati. Sepantasnya lah dalam kesempatan yang berbahagia dan penuh barokah ini kita selaku insan yang beriman, kalau kita sejenak memanjatkan puji syukur alhamdulillah, karena pada pagi hari ini alhamdulillah, pada pagi hari ini MGMP Bahasa Inggris SMA Negeri dan Swasta Kabupaten Sumeneb bisa melaksanakan salah satu kegiatan workshop AKM, dan alhamdulillah mudah-mudahan ibu bapak pada sampai saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya sholawat beserta salam mudah-mudahan akan selalu terlimpahkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya hormati, yang pertama, sebenarnya saya diminta oleh Bapak Ketua untuk memberikan sambutan karena selaku tuan rumah. Sambutannya tidak terlalu lama karena sudah dibatasi oleh Bapak Ketua Jabitabid. Yang kedua, Bapak Haji Syamsul insyaallah pukul 9 ada undangan akad nikah di Kecamatan Punto, sehingga sambutan saya tidak terlalu panjang lebar. Yang pertama, selaku tuan rumah saya mengucapkan selamat datang atas kehadiran ibu bapak di Aula SMA Negeri 1 Sumeneb ini dalam rangka kegiatan workshop AKM. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini saya dipertemukan sahabat saya Bapak Muhammad Faisal yang sudah lama berkumpul dengan saya. Ada lagi Pak? Ada lagi teman SMA kalian? Hanya Pak? Ada. Oh, Bu Eli Julian mana ya? Beli. Mana Bu Eli ya? Itu Beli. Oh ya, oke. Memang agak susah kita mendeteksi seorang ibu itu siapa karena apa? Tertutup oleh masker. Jujur saja ibu bapak, saya hampir 1 tahun di SMAN 1 Sumeneb. Proses untuk mengenal seorang ibu agak butuh waktu yang cukup lama. Karena apa? Karena tertutup oleh masker. Andai kata ketemu di jalan dalam waktu 1 bulan 2 bulan, mungkin saya tidak menegur dan menyapa. Karena apa? Karena memang butuh proses untuk menghafal wajah ibu di era pandemi COVID ini. Jadi alhamdulillah saya bisa dipertemukan kembali oleh Bapak Muhammad Faisal, Ibu Lian, Ibu Eli ya, yang sudah cukup lama berkumpul saya di SMAN 1 Kaliangat. Selanjutnya ibu bapak yang saya hormati, selaku tuan rumah, selain ucapan terima kasih selamat datang, juga permohonan maaf bila mana ada sesuatu hal yang kurang berkenan dari segala sesuatunya. Tapi insya Allah kalau konsumsi insya Allah sudah dihandle oleh anggota MGMP, bukan dari saya. Tapi insya Allah nanti kalau ada rezeki saya akan nyumbang Pak Faisal, begitu ya. Doakan saja ibu bapak. Kalau tidak ada rezeki ya mohon dimaklumi begitu saja ya. Selanjutnya ibu bapak, dengan harapan mudah-mudahan setelah kegiatan workshop
AKM ini barangkali nanti di penilaian akhir tahun kelas 10 dan kelas 11 insya Allah bisa diimplementasikan di dalam pembuatan naskah soal. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Kacab bahwa di SMAN 1 Sumeneb ujian satuan pendidikan alhamdulillah sudah mempergunakan soal AKM, sehingga kemarin saya nanya kepada anak-anak, lebih sulit mana nak antara USP dengan EHB? Lebih sulit USP Pak, katanya begitu ya. Secara kebetulan waktu itu pelajaran agama. Bisa jawab nak? Bisa Pak. Lancar Pak. Yang lancar jaringannya atau menjawab soal? Kedua-duanya Pak, lancar. Harapan saya mudah-mudahan nanti di PAT kelas 10 dan kelas 11 untuk jenjang SMA itu akan dilaksanakan 1 pekan di bulan Ramadan, 1 pekan setelah hari raya. Walaupun hari raya ada larangan Pak Faisal untuk tidak pulang kampung ya, tidak boleh mudik, tapi menepi pulang ke asal kelahiran barangkali boleh, barangkali seperti itu. Begitu ya Pak Kacap? Ya seperti itu. Mungkin ini sambutan dari saya. Sekali lagi semangat, saya ucapkan terima kasih. Permohonan maaf yang tak terhingga bila mana ada sesuatu hal yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Dan insya Allah nanti Pak Kacap akan berkenan membuka kegiatan workshop AKM yang diadakan oleh MGMP Bahasa Inggris SMA Negeri dan Swasta Kabupaten Sumeneb. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, buka ki Pak itu. Ki, ngeleng. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sumeneb yang dalam hal ini telah memberikan tempat untuk kita mengadakan workshop bagi MGMP Bahasa Inggris SMA Negeri Swasta Kabupaten Sumeneb. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kacabdin sekaligus membuka acara workshop AKM pada pagi hari ini. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya juga berdiri Bapak Ibu. Ciri-ciri laki-laki kan harus berdiri katanya. Karena Pak Faisal berdiri. Bapak Kepala SMA 1 berdiri. Ya kalau saya duduk dianggap saya tidak jantan nanti Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sumeneb, yang saya hormati Ketua MGMP Bahasa Inggris SMA Negeri Swasta Kabupaten Sumeneb, yang saya hormati Ketua Pelaksana, seluruh panitia dan Bapak Ibu seluruh anggota MGMP Bahasa Inggris. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah masih memberikan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita sehingga kita bisa bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahmi pada acara workshop asesmen kompetensi minimum untuk MGMP Bahasa Inggris jenjang SMA Negeri Swasta Kabupaten Sumeneb. Mari kita selalu mengucapkan syukur kehadirat Allah. Insya Allah dengan bersyukur maka nikmat-nikmat yang lain pasti akan ditambah. Lebih-lebih juga tadi malam Bapak Ibu yang sudah melaksanakan sholat hajat, tradisi ada nisfu Sya'ban malam di mana ada doa yang kita sampaikan, doa untuk panjang umur setelah baca surat Yasin pertama, setelah baca surat Yasin kedua doa agar kita diberi tambahan iman, Islam, bisa melaksanakan ibadah, dan yang terakhir mendapatkan rezeki, mudah-mudahan ya, panjang umur, taat beribadah dan rezeki lancar, amin ya. Sekaligus malam tanggal 15 menjelang 15 hari di bulan suci Ramadan, kita sudah minta maaf. Saya pribadi secara institusi juga cabang dinas menyampaikan mohon maaf pada Bapak Ibu semua.
Pada kesempatan pagi ini saya diberi waktu untuk menyampaikan tentang kebijakan Dinas Pendidikan, termasuk juga sedikit ASN. Kenapa ini penting? Karena Bapak Ibu sebagai figur guru pasti harus tahu pada tupoksinya. Lebih-lebih MGMP Bahasa Inggris, alhamdulillah mengadakan workshop AKM ini ya, Asesmen Kompetensi Minimum. Ini bagian dari bagaimana guru-guru bahasa Inggris juga menyiapkan. Tatkala kemarin AKM sempat ditunda, insya Allah bulan September, kalau ada ditunda lagi Bapak Ibu. Ya. Kenapa ditunda? Ya urusannya pusat, ada gejala tanda-tanda teknis yang mungkin belum bisa dilaksanakan. Sehingga kita juga ada kesempatan untuk menggali bagaimana AKM itu bisa kita ketahui semua. Namun materi inti nanti akan disampaikan oleh Pak Rusli. Insya Allah Pak Rusli sekarang masih di acara walimatun nikah, tapi insya Allah jam 9 sudah datang ke sini. Insya Allah masih di perjalanan Pamekasan Sumeneb. Saya juga jam 9 ada undangan walimatun nikah di Bluto, salah satu guru olahraga Penjaskes SMK Negeri 1 Sumeneb. Kemudian juga Bapak Ibu tidak hanya melaksanakan workshop seperti ini, saya juga sangat apresiasi kepada MGMP Bahasa Inggris. Kenapa? Biar tidak hanya rutinitas kegiatan pertemuan, tapi tidak bermakna dalam pertemuan. Sungguh luar biasa, ini sangat bermakna diadakan kegiatan workshop AKM. Dan tolong nanti Bapak Ibu benar-benar juga memahami tentang apa sebenarnya AKM. Saya sudah nge-share tadi ke Pak Halim, ada 12 modul itu tentang AKM. Bahkan di bulan Desember saya juga sudah nge-share ke grup MKKS, bahkan ke Pak Cijunaidi kalau SMA 1 dan Pak Firdausi SMA 2, wakasek kurikulum lainnya di sekolah-sekolah tentang AKM. Insya Allah sudah paham semua itu. Tapi bagaimana juga implementasinya, hubungannya dengan bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini memang mata pelajaran yang banyak tidak diminati oleh siswa sejak dulu Bapak Ibu, termasuk saya mentepak ke bahasa Inggris dan matematika tak pada senang. Nah, jadi bagaimana? Nah, MGMP ini menciptakan model-model pembelajaran yang disenangi oleh siswa. Ya, malah tak ngerumunan malolo, malah tak asruan malolo mau retegatin apa? Carana anak-anak bisa senang ajar bahasa Inggris. Nah, silakan model-model pembelajaran itu banyak sekali ya. Saya punya buku 102 model pembelajaran, itu ada karangannya salah satu profesor di Universitas Negeri Yogyakarta, model-model pembelajaran. Termasuk juga UM mengeluarkan buku tentang panduan teknik membelajarkan anak senang, menyenangkan di kelas. Kan kadang guru bahasa Inggris nih kak agak masuk pun tak seneng nak anak. Ngabes guru nabi tak seneng pon. Matematika mulailah mbak juga pon. Ngabes guru na masuk tak seneng pon. Nah katin apa nih kak? Bagaimana anak-anak senang kepada bahasa Inggris? Silakan buat model pembelajaran ya yang sekiranya menyenangkan. Nah itu yang saya minta. Kemudian juga yang kedua saya minta guru bahasa Inggris harus benar-benar profesional. Silakan Bapak Ibu semua harus tahu kompetensi guru, dihafalkan, dilaksanakan itu Pak. Kalau kepala sekolah di Undang-Undang Guru nomor 14 tahun 2015 ada 5 kompetensi kepala sekolah, tapi sekarang dianulir tinggal 3. Nah, kalau guru itu harus memiliki 4 kompetensi. 1 kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional. Yang profesional itu ya Bapak Ibu harus profesional. Bagaimana sebagai guru yang profesional, apalagi guru bahasa Inggris profesional. Nah, jadi harus dilaksanakan itu. Apalagi Bapak Ibu harus juga memiliki kompetensi pedagogik. Nah, teknik mengajar dan belajar itu harus bisa menyenangkan siswa Bapak. Ya, apalagi kompetensi kepribadian. Insya Allah guru-guru bahasa Inggris memiliki integrasi yang hebat, memiliki kepribadian yang bagus, memiliki nilai-nilai yang positif, bisa dicontoh menjadi suri tauladan yang baik kepada diri pribadi, di depan siswa, di masyarakat, di lingkungan bagaimanapun kita berada.
apalagi juga kompetensi kepribadian, sosial lagi itu. Nah, berarti harus juga punya sense of belonging, katanya orang bahasa Inggris, kepekaan terhadap nilai perikemanusiaan, peka terhadap lingkungan, peka terhadap sesama, karena kita ini hidup sebagai makhluk sosial. Jadi itu tolong tunjukkan Bapak Ibu sebagai guru yang memiliki 4 kompetensi. Lebih-lebih ini disiapkan sekarang ada kegiatan AKM. Jadi AKM itu bagian dari asesmen nasional. Asesmen nasional itu ada AKM. Pada AKM itu ada bagian yang disebut dengan literasi, ada numerasi. Kemudian juga ada survei lingkungan sekolah, ada survei karakter itu di situ. Nah, ini tentunya Bapak Ibu harus paham semua. Dan insya Allah secara detail nanti akan disampaikan oleh narasumber Pak Rusli. Untuk jenjang SMA, nah, itu dilaksanakan pada bulan ini rencananya. Tapi karena sesuatu dan lain hal, maka ditunda bulan September. Sasarannya adalah siswa kelas 11. Nah, bagaimana siswa kelas 11 yang sekarang naik ke kelas 12? Nah, ini belum ada jawaban. Apakah nanti siswa kelas 12 yang dijadikan sasaran, tahun depannya adalah siswa kelas 11. Ini belum jelas juknisnya. Kalau SMP ya kelas 2-nya, kelas 8. Kalau SD sasarannya adalah kelas 4. Nah, begitu. Bagaimana bentuk soalnya? Bentuk soalnya ada pilihan ganda, ada menjodohkan, ada 2 jawaban benar itu. Ada lagi soal esai. Nah, silakan juga bahasa Inggris bagaimana mendesain model-model seperti itu. Bahkan yang saya share ke Pak Ketua MGMP tadi, ada contoh bagaimana membuat soal-soal AKM. Jadi soal-soal AKM itu mengacu kepada soal-soal high order thinking skill, HOTS. Nah, jadi soal-soal yang tingkat daya nalarnya itu memang tinggi, butuh pemahaman, butuh pencernaan dari kata per kata. Itu harus bagus memang. Dan juga mengacu kepada soal-soal PISA itu, Program International Student Assessment. Indonesia selalu berada peringkat 3, 4, peringkat 3, peringkat 4 itu Pak. Nah, saat ikut lomba PISA. Tapi dari bawah Bapak Ibu, bukan dari atas. Nah, ini kan malu kita itu. Dari bawah. Ya, masa kita kalah dengan Malaysia, kalah dengan Singapura, Indonesia itu Bapak. Itu PISA itu. Makanya 2 tahun lalu sudah dilakukan UN itu soal-soalnya berbasis HOTS dan PISA. Apalagi ini AKM. Apalagi kemarin soal-soal USP dan EHB BKS itu sudah mengacu kepada soal-soal HOTS juga, mengacu pada soal-soal PISA. Ya, silakan Bapak Ibu juga bisa membuat soal-soal model seperti itu, tapi juga bagaimana anak-anak bisa memahami dari sisi teori. Nah, Bapak Ibu lah yang tahu persis di lapangan. Untuk itu, ayo ciptakan inovasi-inovasi pembelajaran di MGMP Bahasa Inggris. Tidak hanya seremonial, duduk, datang, absen, pulang, takut dikeluarkan dari SIM PKB misalnya harus datang, ya jangan. Harus ada kontribusi, harus ada solusi, harus ada kolaborasi untuk bisa ditransformasi kepada seluruh siswa. Sehingga kemanfaatannya itu jelas. Dan saya menginginkan mutu pendidikan di Kabupaten Sumeneb terus meningkat. Tidak hanya dari sisi terus mengadakan kegiatan, tapi kegiatan itu harus diimplementasikan, dilaksanakan pada kegiatan wujud nyata di kelas. Saat Ibu juga memberi soal-soal evaluasi, lebih-lebih juga memberikan skor penilaian. Itu yang menjadi harapan saya. Saya kira itu Bapak Ibu. Mohon maaf saya tidak bisa mengikuti sampai selesai karena saya ada walimatun nikah fardu ain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, workshop asesmen kompetensi minimum yang dilakukan oleh musyawarah guru mata pelajaran bahasa Inggris jenjang SMA Negeri Swasta Kabupaten Sumeneb pada hari ini Senin tanggal 29 Maret tepat pukul 8.45 secara resmi
saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Wilayah Provinsi Jawa Timur. Hal ini Bapak Haji Samsul Arifin SPD MSI atas sambutan sekaligus membuka acara pada pagi ini, dan tadi itu juga sekaligus sebagai materi pertama kita tentang kebijakan pendidikan di Kabupaten Sumeneb. Dan untuk menutup acara pembukaan ini, saya minta kesediaannya Bapak Ustadz Salwini SPD untuk memimpin doa menutup acara pembukaan ini, dan setelah ini kita break dulu. Silakan Bapak Salwini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamal hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'na biha indaka ala darajat wa tuballuna bi aqsal ghayat min khairati fil hayati ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kawas. Kita sekarang acara Coffee Break sudah selesai, 15 menit telah berlalu. Sekarang kita akan melanjutkan kepada acara inti pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi tentang AKM, asesmen kompetensi minimum, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Pengawas Capim yang terhormat Bapak Rusli MPD. Kami silakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua MGMP Bahasa Inggris ya. Mungkin juga ada pembina ya, tidak ada ya, nggak ada. Pak Munir ya, pembina. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Bahasa Inggris, anggota MGMP, seluruh undangan, mungkin ada karyawan juga yang hadir. Kita patut bersyukur karena kita diberi kesehatan luar biasa. Terutama saya pribadi bersyukur sekali Bapak Ibu masih bisa sampai di sini lagi gitu ya. Saya 10 hari itu tiap hari Bapak Ibu mungkin tidur hanya 2 jam 3 jam gitu ya. Luar biasa. Jadi nanti Bapak Ibu akan merasakan juga gitu kan. Kemungkinan. Tapi karena di Sumeneb belum dibuka, kuotanya mungkin belum ya. Untuk guru penggerak. Saya kebetulan di seleksi ketiga kemarin untuk fasilitatornya. Dan insya Allah sudah selesai,
tinggal nunggu pengumuman hari ini katanya, untuk pengumuman fasilitator itu. Luar biasa Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti, mungkin nanti saya perlu cerita sedikit ya, biar ada gambaran tentang guru penggerak itu. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, saya ingin main-main sedikit gitu loh. Mungkin sudah pernah dilaksanakan, digunakan oleh Bapak Ibu di pembelajaran. Nanti juga saya akan mencoba. Saya ingin tahu tentang perasaan Bapak Ibu hari ini gitu, atau mungkin pagi ini gitu ya. Jadi kalau perasaan Bapak Ibu tidak enak, saya juga tidak enak nanti untuk menyampaikan materi. Saya kirim linknya ya, katanya sudah ada grup ya, ada grup WA kan ya. Saya kirim karena di nomor yang ada di saya, nomornya Bu Lilis. Ini memang teman sejak lama Bapak Ibu, mulai tahun 95 dengan saya itu di Ambunten. Semuanya sama, termasuk hutang-hutangnya itu ya. Karena kalau mau ngutang terembukan biasanya dengan saya itu. Saya kirim Bapak Ibu ya, ini saya gunakan bentuk Padlet gitu ya. Nah mungkin nanti bisa digunakan juga untuk Bapak Ibu ketika di pembelajaran gitu. Sebentar ya. Saya kirim ke Bu Lilis, nanti tolong Bu Lilis dikirim ke grup. Bu Lilis ya. Oke. Silakan dibuka Bapak Ibu. Nanti kalau dibuka ada tanda plus itu kan di bawahnya, silakan diisi. Di atasnya itu ada pertanyaan. Ada 4 pertanyaan kalau nggak salah itu. Silakan digeser-geser. Kalau pakai laptop mungkin lebih bagus kalau pakai laptop itu. Bisa dibuka ya? Yang bisa buka yang ada kuotanya Pak. Yang kosong nggak bisa. Nah ini ya sudah muncul. Silakan klik, ada tanda plusnya itu, diklik dijawab Bu. Kalau bisa diusahakan ditulis nama biar saya tahu gitu siapa yang jawab ini gitu ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Anda hari ini? Kalau galau tulis saja galau gitu kan, nggak apa-apa. Siapkah Anda belajar hari ini gitu? Kalau tidak siap sampaikan saja tidak siap. Apa yang Anda ketahui tentang AKM? Apa yang Anda ketahui tentang soal HOTS? Bagaimana hubungan soal AKM dengan soal HOTS? Sebenarnya ada satu lagi yang saya lupa itu ya. Hubungan antara AN dengan AKM itu kan ya. Karena yang dikenal sekarang AKM gitu. AN-nya seolah-olah terlupakan gitu. Nah, ini sudah mulai, sudah ada yang masuk, silakan lanjut. Ini sudah ada yang berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Pertanyaan nomor 2, ada 2. Kalau bisa tuliskan nama dulu Pak ya, Bapak Ibu ya. Namanya dulu ditulis, kemudian baru jawabannya. Yang sudah familiar menggunakan berarti sudah biasa di pembelajaran gitu ya. Wah ini oke ini, sangat oke. Sayangnya nggak ada nama ya. Oh ini Pak Ahmad Syariful. Yang ini
Yang ada gambarnya belum ada nama itu. Nggak apa-apa, itu bisa diedit Bapak Ibu ya. Ini ngeditnya di titik 3 ini loh. Ini ada titik 3. Nah itu ada bentuk-bentuk edit di situ. Baik, lanjut. Ini sudah tinggal satu yang belum terjawab, ini yang terakhir. Sudah ada satu lagi. Di soal terakhir sudah ada satu. Biar gak lama jawabannya tuh jangan panjang-panjang Bapak Ibu, yang simple saja. Nanti kalau ada waktu ada tambahan satu lagi permainan kalau ada waktu itu ya. Pak Asadi, ada soal L3, nanti kita komunikasikan dulu ini. Kalau sudah paham saya tidak perlu menjelaskan kan gitu, langsung pulang setelah ini. Ada soalnya yang pedas, luar biasa ini. Dibatasi sampai jam berapa Pak? Jam 11 ya? Ya. Thank you. Terlalu banyak saya ngode. Ini kasih ngode-ngode seperti dorong di ini. Masih ada jawaban Bapak Ibu? kurang paham atau kurang tentang persoalan-persoalan digital ini. Karena itu gurunya harus mengikuti, mengimbangi gitu ya. Kemudian yang kedua, nah ini persoalan di PISA Pak. PISA itu Program Internasional Student Assessment ya, yaitu PISA. Persoalan ini sebenarnya setelah dicek itu anak-anak kita itu hanya 70% yang memiliki kemampuan membaca. 70% berada di bawah kompetensi minimum, di bawah gridnya 70%. Untuk kemampuan membaca, ini literasi Pak. Kemampuan numerasinya itu 71% itu ada berada di bawah kompetensi minimum. Kemudian di sains itu 60%. Ini latar belakangnya Pak, se-Indonesia loh ya ini, jadi bukan hanya di Sumeneb. Kemudian tren berikutnya jadi persoalan adalah, nah ini persoalan perundungan. Ternyata 41% siswa Indonesia itu dilaporkan mengalami perundungan beberapa kali dalam sebulan. Perundungan itu apa ya? Bullying ya, bullying. Bully itu tidak sekedar dari siswa,
antar siswa misalnya, terutama kalau di SLB Pak, itu banyak sekali bullyingnya. Saya tahu karena kemarin visitasi akreditasi itu di SLB, perundungannya luar biasa ya. Perundungan antar siswa. Tapi ini bisa terjadi karena perundungan dari guru. Ya, mungkin Bapak Ibu kemarin dapat kiriman WA itu, kiriman di medsos itu. Ada sekolah swasta yang melakukan pelecehan terhadap siswanya, guru. Saya tidak sebutkan siswanya, SMA-nya itu, sampai ke kepolisian. Nah, itu kan bagian dari perundungan. Jadi perundungan itu ada yang bentuk verbal, ada yang berbentuk perilaku, ada yang berbentuk gagasan, ada yang berbentuk seksual, pelecehan seksual. Ini termasuk bagian dari perundungan. Dari guru kepada siswa ada, dari siswa kepada siswa, dari kepala sekolah kepada guru, dari kepala sekolah terhadap siswa. Ternyata dari hasil penelitian pakar-pakar di atas itu bahwa perundungan itu 41% siswa Indonesia itu selalu mengalami di setiap bulan. Setiap bulannya mengalami. Nah, makanya kemudian dikembangkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro sekarang, karena nanti endingnya Pak, itu menghasilkan profil pelajar Pancasila. Ya sebenarnya sama dengan PPK itu, cuman PPK sekarang sudah dimasukkan ke sana. Apa saja Bapak Ibu? Ada berapa dimensi itu? Profil pelajar Pancasila? Belum pernah tahu ya? Belum pernah dengar? Belum pernah dengar profil pelajar Pancasila? Ya baru kok itu, tahun 2019 mungkin ya, baru dikeluarkan. Nah, endingnya nanti ke sana, menghasilkan anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Apa? Satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi pembelajaran yang akan datang itu tidak menginginkan anak-anak itu pinter Pak. Kan kalau sekarang bagaimana anak-anak bisa menang di KSN, di Olimpiade. SMA 1 barusan sampai ke mana Pak itu ya, penelitiannya itu kemarin kemana ya, saya lupa, yang penelitian internasional itu ke Tiongkok ya, yang ke ilmiah, yang ke New York juga kan, oh Paris ya, yang Brasil, yang ke Brasil, yang Brasil juga. Boleh anak-anak sampai ke sana Pak, tetapi 6 dimensi ini tidak boleh lepas. Jangan hanya anak-anak pinter, tetapi bagaimana di dalamnya memiliki karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nanti kita lihat di PPK itu. Ini ada sebenarnya di sini cantolannya kemana saja itu, beriman dan bertakwa itu. Kalau sudah jadi guru penggerak nanti tahu Pak isinya seperti apa. Yang kedua apa? Berkebinekaan global. Bineka global itu apa? Toleransi. Ya, punya pemikiran, perilaku lokal, perilaku budaya lokal, tetapi punya wawasan global. Itu yang diharapkan. Maka nanti dia bagaimana merawat budaya tradisi kita gitu ya, budaya lokal kita, kemudian dikembangkan menjadi wawasan-wawasan global. Itu yang diharapkan. Jadi berkebinekaan global. Yang ketiga kreatif. Yang keempat bernalar kritis. Ya, bernalar kritis. Tadi anak-anak bisa sampai ke Brasil, anak-anak bisa sampai ke New York misalnya, anak-anak bisa menang di tingkat macam-macam, itu sudah masuk ke sana Pak. Dia bisa berpikir kritis, kreatif dan sebagainya. Endingnya juga mandiri gitu situ. Beriman dan sebagainya, tapi juga anak bisa menjadi dirinya sendiri ya. Makanya ketika saya ditanya di profil itu, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengalami perlakuan guru seperti itu, apa yang mempengaruhi Bapak Ibu sampai sekarang? Saya katakan punya sikap kepatuhan, kemampuan literasi membaca dan numerasi. Kemudian kalau ini katanya dengan bahasa itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa macam-macam. Sebenarnya kalau bentuk-bentuk AKM di bahasa Indonesia itu sudah lama ada. Di KBK sudah biasa Pak.
Saya dulu kalau menulis soal tidak pernah menggunakan apa yang dimaksud tokoh protagonis itu, tidak. Tapi pasti menggunakan kasus dulu. Kasus baru kemudian gambaran stimulusnya dulu, baru kemudian pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu yang kita lakukan nanti. Numerasi juga begitu. Kemudian bagaimana dengan bahasa Inggris? Sama saja. Hanya mungkin soalnya menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu nanti yang mungkin menyulitkan kepada siswa, karena siswa kita itu kadang tidak akrab dengan bahasa Inggris gitu loh, apalagi di sekolah-sekolah swasta. Kemudian mengapa mengukur literasi, juga karakter dan sebagainya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Kenapa literasi? Karena kebutuhan. Kenapa karakter? Karena banyak bullying di sekolah itu. Nah, ini komponennya. Kalau literasi membaca itu nanti yang muncul teks informasi. Di bahasa Inggris itu namanya apa kalau teks informasi? Ya, teks informasi kalau di bahasa Inggris itu apa ya? Information text. Ya sudah, yang penting itulah saya itu loh. Saya nggak tahu gitu kan. Ya, ada teks informasi. Ini jenisnya Pak, nanti yang muncul. Kemudian yang kedua teks sastra. Di bahasa Inggris juga ada kan sastra? Tidak hanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Madura itu juga ada Pak sastranya. Semua bahasa ada. Bahasa Arab juga ada sastra. Nanti diminta untuk paling tidak menginterpretasi. Dan nanti diukur sejauh mana kemampuan menginterpretasinya. Alat ukurnya sudah ada Pak. Dari pusat sudah ada. Jadi Bapak Ibu tidak usah membuat alat ukur. Nah, untuk numerasi kontennya itu bilangan sampai pada aljabar. Nanti bentuk soalnya pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, non objektif. Bentuk-bentuknya seperti itu. Ini prosesnya, ini konteksnya, ini isinya Pak. Personal, sosial budaya, saintifik, ini isinya. Kalau yang atas ini jenisnya, jenis teksnya. Begitu ya. Gampang sebenarnya AKM itu kalau mau disusun sendiri gitu. Tapi kata Bu Pusmenjar, kepala pusat Pusmenjar kemarin, tidak usah buat Pak, karena sudah ada. Tidak usah repot-repot mengikut sertakan anak-anak ke lembaga belajar untuk belajar KM, tidak usah. Ya. Tapi membiasakan, pembiasaan lewat mana? Dari soal yang sudah ada. Tapi kalau Bapak Ibu mau buat ya silakan saja, nanti nggak apa-apa itu ya. Yang diukur di survei karakter ini Pak, berkebinekaan global. Nah ini saya lupa nih, bergotong royong. Dari sini Pak ya, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, kemudian mandiri. Dari kegiatan soal AKM itu diharapkan seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu membuat misalnya soal-soal kritis seperti ini, jangan ujuk-ujuk membuat Pak. Dimulai dari pembelajarannya. Kalau saya lebih tepat menggunakan pembelajaran HOTS. Dari pembelajaran HOTS itu kemudian muncul soal-soal HOTS. Makanya Bapak Ibu kalau ngajar itu setelah berdoa, mengabsen, terus memotivasi anak-anak, apersepsi, terus anak-anak tolong ya, semua tangan di atas bangku, duduk yang rapi, dengarkan ibu. Gak perlu begitu sekarang. Lalu ibunya cerita, terus ibunya, ketika Bapak Ibu masuk itu sudah membawa media Pak. Ini sekarang yang tidak boleh. Guru mengajar ke kelas tidak membawa RPP, tidak bawa media, tidak bawa materi. Nggak boleh ini sekarang. Wajib itu bawa, medianya dibawa Pak. Walaupun misalnya medianya seperti ini. Ya, model medianya seperti ini. Masuk kelas misalnya Bapak Ibu, anak-anak coba sekarang kamu buka link ini. Gak usah cerita dulu, masuk link ini. Nah coba kamu isi kaitannya dengan pelajaran yang akan Bapak Ibu sampaikan. Tidak usah menjelaskan anak-anak yang dimaksud ini, tidak usah Pak. Kita gali kompetensi anak-anak itu di situ dengan cara bermain, dengan cara berkreasi di kelas, bermain-main seperti tadi.
Makanya pelajarilah Padlet itu gampang Pak. Jambot lagi, jambot itu paling gampang. Nah, ini yang diukur nanti di survei karakter ya. Bentuknya nanti seperti ini. Kemudian di survei lingkungan belajar yang diukur ini, iklim keamanan sekolah. Mungkin di soal itu nanti akan muncul bagaimana keamanan, kenyamanan anak-anak ketika belajar di sekolah. Itu pasti ditanya. Karena nanti endingnya itu kan di sini Pak, well-being gitu ya. Jadi kebahagiaan. Pasti akan ditanya itu. Anda merasa bahagia tidak ketika berada di sekolah? Pasti jawaban anak, saya merasa tertekan. Saya merasa dibully. Saya merasa tidak enak. Karena tidak ada kemungkinan di kelas itu kan ada jagoannya gitu kan. Ada anak yang suka memalak gitu. Ini ketua gengnya. Yang perempuan ada, yang laki-laki juga ada. Kamu nanti ada 5 geng, 5 orang misalnya, dan kota 1 geng itu 1 orang sebagai ketuanya. Kamu tiap hari bawa uang Rp1.000 untuk kas. Jadi setiap hari ngisi kasnya di situ. Nah, kegiatannya apa itu terserah gengnya nanti. Ini bagian memalak sebenarnya. Bapak Ibu harus bisa mendampingi dan melihat, menyurvei hal-hal seperti ini, termasuk bagian dari bullying gitu. Nah, nanti akan muncul seperti ini Pak. Iklim kebinekaan di sekolah, praktek multikultural di sekolah, di kelas. Kalau di Sumeneb saya pikir tidak ada ya, semua bisa bertoleransi di sini. Kemudian indeks sosial ekonomi, orang tua seperti apa, kondisi ekonominya. Ini seorang guru harus tahu semua Pak. Kalau di kelas ada 36 siswa, maka harus hafal nama siswanya. Pertama itu. Karena nanti ketika akreditasi Pak akan ditanya oleh asesor itu ketika daring. Coba saya ingin tahu Pak Edwin, Bapak mengajar di kelas berapa orang siswa? 36 Pak. Coba sebutkan nama siswa yang absen pertama dan absen terakhir. Kalau tidak hafal nama, ini berarti belum menjiwai pembelajaran di kelas. Ketika hafal nama Pak, pasti ditanya lagi. Anak-anak ini menurut Bapak, 2 orang anak ini menurut Bapak, menurut Pak Edwin, itu kira-kira ada masalah atau tidak? Tidak ada Pak. Padahal setiap anak itu pasti punya masalah. Kalau Pak Edwin belum mempunyai ilmu, mempunyai pemahaman tentang kasus, tentang persoalan anak-anak di kelas, berarti belum menjibawi pembelajarannya. Paling tidak dari 36 siswa itu 26 orang Pak, itu harus dikuasai apa masalahnya. Yang ini broken home, yang ini persoalan ini, yang ini persoalan ini. Kerjasamanya dengan siapa? Wali kelas. Wali kelas kerjanya siapa? Dengan BK. Jadi harus kuasai semua Pak. Nanti diakreditasi pasti ditanya yang begitu. Nah, ini juga akan kita lihat nanti di dalam AN ya, asesmen nasional, bukan hanya di AKM tapi di asesmen nasional. Kualitas pembelajaran pasti ditanya. Sebagian besar guru menggunakan apa ketika mengajar? Misalnya menggunakan medianya, misalnya menggunakan Padlet, menggunakan Zoom meeting, menggunakan apa gitu ya. Pengalaman anak-anak itu loh. Itu mungkin yang ditulis. Nanti pilihan-pilihannya seperti itu. Termasuk pengembangan guru, refleksi perbaikan pembelajaran, dukungan untuk refleksi guru. Misalnya ditanya untuk gurunya ya, untuk gurunya, Bapak Ibu sudah punya berapa tulisan? Ditanya tulisannya itu. Ini yang paling sulit kalau tanya guru. Punya berapa PTK Pak? Masih 1 Pak misalnya. Kalau ditanya judulnya nggak tahu, lupa. Jangankan judul, ditanya latar belakangnya saja lupa. Karena apa? Karena tidak buat sendiri. Ya bukan rahasia umum Pak ini, sudah pasti itu kan. Karena saya pegang jurnal Pak. Jadi kalau ada tulisan yang masuk ke saya itu, saya sudah bisa ngecek langsung dengan cek plagiasi itu, langsung kelihatan Pak. Wah ini semuanya milik orang lain itu. Langsung ada di situ. Nah ini yang sulit. Kalau ditanya, Pak, sudah punya berapa praktek baik dalam pembelajaran? Tes praktisnya seperti apa? Gak punya. PTK-nya gak punya.
artikelnya nggak punya, modulnya nggak punya, diktatnya nggak punya. Lalu Bapak Ibu ngajar selama pakai apa? Pakai buku paket. Nah, berarti Bapak Ibu masih dalam level paling bawah. Coba naik dikit Pak ya, naik dikit. Kalau pakai daring naik lagi Pak. Jangan daring pakai WA. Itu WA-nya di Papua itu atau di Masa Lembu. Jadi pakai daringnya paling tidak pakai Google Classroom gitu loh. Ya, Microsoft Teams gitu ya. Ya, ketika masuk di Zoom misalnya pakai Zoom atau paling rendah pakai Google Meet gitu kan. Itu saja. Jangan pakai WA Pak. WA itu hanya sarana gitu loh. Sarana untuk komunikasi, sarana untuk nge-share link misalnya. Ada di situ. Saya yakin Bapak Ibu terutama yang muda-muda ya, itu sudah biasa melakukan yang seperti ini. Jadi tadi saya simpulkan bahwa ada 4 hal nanti yang akan kita lalui di dalam asesmen nasional, yaitu AKM, kemudian survei karakter, kemudian survei belajar. AKM ada 2, ada literasi, kemudian numerasi. Baik, kita lanjut. Ya, silakan lanjut Pak, Bu, langsung. Iya. Saya sudah menanyakan itu ke pusat kurikulum kemarin waktu ketemu di Bandung. Pak siapa saya lupa itu. Pak, kira-kira bagaimana dengan kurikulum itu? Bapak jangan khawatir. Kurikulum akan disempurnakan lagi. Tapi nanti kurikulum ini untuk sementara akan dilaksanakan, diimplementasikan di sekolah penggerak. Termasuk guru-guru penggerak. Untuk yang bukan sekolah penggerak kemungkinan masih tetap menggunakan bentuk seperti ini. Nah, untuk sementara tetap berapa mata pelajaran itu? 17 ya. Ada yang 16 ya. Ada 16 mata pelajaran sementara tetap. Nah, makanya literasi ini bisa masuk di semua mata pelajaran. Oke, lanjut ya. Ya, Bu Min. Oke. Ya. Kalau mau pakai mic ini Bu, di depan Bu. Nggak apa-apa, sambil tanya jawab langsung ya. Ini karena banyak materinya Bapak Ibu. Ya Bu, makasih. Silakan Bu Min. Tadi dijelaskan bahwa AKM itu sebenarnya tidak dilakukan bermabal. Iya. Sekarang gini ya, fakta-fakta yang kita hadapi sekarang ini dengan adanya IHB, soal-soal langsung berbentuk AKM gitu ya. Iya. Sehingga sampai saat ini mindset yang ada di pikiran saya bahwasanya AKM itu adalah seperti varian model-model soal saja. Ada soal pilihan ganda dengan satu jawaban, pilihan ganda dengan 2 jawaban yang benar, pilihan ganda dengan benar salah satu jawaban dan lebih dari satu jawaban yang benar satu dan sekitar tidak salah dan macam. Sementara tadi kan menurut penjelasan Bapak bahwasanya AKM bukan dilakukan per mata pelajaran, namun pertanyaan seperti sekarang ini EAD. Iya Bu. Ternyata tahu-tahu anak kelas 12 yang notabene belum dapat pelatihan, jangankan pelatihan, sosialisasi saja tidak. Lalu begitu tiba-tiba dihadapkan pada permasalahan semacam ini. Maksud saya, bagaimana sebenarnya kebijakan pemerintah ini, terutama pemerintah umum ya. Hal-hal yang sebenarnya belum diketahui, tetapi lagi-lagi kita ini budaya kita biasanya tidak tahu apa-apa, lalu tahu-tahu sesudah harus dilaksanakan dan sebagainya. Sehingga ini
dalam bentuk AKM, misalnya ini sebagai koordinator MGMP, kalian betul ya. Jujur saja saya selalu mengajar masyarakat yang kebetulan bisa tugas untuk membuat ini. Saya juga berkoordinasi dengan teman-teman, terutama kepada kalian kepada MGMP. Jadi ini masalah saya, masalah seperti ini yang kadang-kadang mengganda. Kalau tadi misalnya pertanyaannya yang Bapak sampaikan sudah berapa PTK yang Bapak Ibu ini berebut membuat PTK. Buat kita ini jujur merasa terlalu disibukkan oleh hal yang bersifat administrasi. Itu sangat-sangat ini lah. Contohnya saya seperti pelajar saja. Kadang-kadang sampai dan pembelajaran itu dikosongkan hanya untuk harus mengikuti itu yang namanya bisa Ya. kemudian yang kedua tadi ya, saat ini saya sampaikan lagi-lagi sekarang ini sebenarnya kita ada dalam masalah moralitas, adanya keteladanan dan sebagainya gitu ya. Tapi apakah dengan adanya KM itu menjamin bahwa bisa memperbaiki yang kalau kita lihat sekarang ini memang masalah moralitas itu masalah yang sangat serius. Ya, ya Bu. Ya. Terima kasih Bu Min ya. Untuk pertanyaan yang pertama Bu, mungkin nanti kita sharing-sharing pribadi saja ya. Saya juga tidak mengungkapkan yang terlalu detail terkait dengan EHB itu. Karena mungkin Bapak juga sudah pernah membaca di sosmed itu sebenarnya pemerintah Provinsi Jawa Timur kan terutama kepala dinas kan dipanggil oleh Kemendikbud waktu yang lalu itu kan. Makanya kemudian muncul 2 tes. Awalnya saya berpikir bahwa Bapak Ibu tidak akan disibukkan lagi di sekolah. Karena Pak Nadiem sudah memberikan kebebasan nilai sekolah itu bisa diambil dari portofolio, dari tugas-tugas, dari macam-macam itulah. Kalau mau pakai ujian sekolah silahkan itu kan, nggak apa-apa. Tapi kemudian muncul katanya inovasi baru dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Yang kemudian EHB itu saya cuma pedomannya. Ada 2 pedoman yang saya punya Bu. Pedoman yang pertama, Domnis yang pertama dan Domnis yang kedua. Domnis yang pertama itu OSB dan EHB itu jadi satu. Tapi kemudian yang kedua dipecah. Latar belakangnya karena itu. Ya, karena ada miss ya, ada miskomunikasi mungkin, ada mispemahaman gitu ya. Ada salah pemahaman gitu ya. Atau hal-hal lain. Tapi kalau yang terakhir itu saya tahu sebenarnya persoalannya ini, tapi saya tidak membuka. Ini karena etika kita berbirokrasi ke atas gitu kan. Saya tidak akan membuka borok atasan kita gitu. Iya, ini kan ada latar belakangnya sebenarnya, ada latar belakangnya. Kenapa kemudian munculnya per mata pelajaran? Itu sudah jadi rasan-rasan ketika di Bandung. Ini mana Jawa Timur katanya. Kami ngacung kan. Wah, Jawa Timur sudah melaksanakan sosialisasi. Sangat sulit bagi siswa. Apakah sulit gitu ya? Kalau di bahasa Inggris mungkin kosakatanya agak sulit. Kosakata yang agak sulit. Nah, kalau bahasa Inggris sulit semua itu. Udah anak-anak itu ya. Yang paham mungkin yang kursus gitu ya. Kalau bahasa Inggris sulit semua, sama dengan bahasa Madura Pak. Bahasa Madura itu bagi anak-anak sulit. Sulitnya bukan main. Bukan hanya anak-anak di tingkat SMA loh ya. Saya dulu juga ngajar budaya Madura di pendidikan dasar di Unija. Jadi ketika bicara tentang budaya Madura itu saya selipkan juga bahasa Madura. Saya minta anak berdiskusi menggunakan bahasa Madura. Paling kok nggak bisa. Jadi bahasa Madura dipakai sebagai bahan diskusi. Karena menurut saya dan teman-teman termasuk Profesor Syukur Ghazali, Profesor Setiawana itu kemarin bahasa Madura, bahasa Jawa itu bisa digunakan sebagai bahasa ilmiah. Bahasa ilmuwan, kita coba gitu. Ternyata sulitnya bukan main.
Jadi ketika saya tanya ke anak-anak itu, gimana sih kesulitannya? Sama Pak, sulitnya dengan bahasa Inggris. Jadi mempelajari bahasa Madura itu sama sulitnya dengan menggunakan bahasa Inggris. Termasuk kita, saya juga begitu Pak. Nah kalau orang itu tidak bahagia dari tempat kerja, saya yakin tidak akan pernah bekerja dengan baik. Happy, alhamdulillah gitu ya. Ya samalah dengan bahagia. Kemudian banyak. Jadi waktu saya juga kemarin itu, ketika ditanya, walaupun capek, bahagia, tertantang, semangat. Kemudian sekarang apa yang ada ketemu? Bahasa Inggris juga bisa kemana-mana. Kemudian yang berikutnya tidak. Nah, saya tidak tahu bentuk jamaah apa di saya mendapatkan Google Drive ini saja kan 15 ya. Saya bisa sampai 30 karena saya sudah tidak bisa lagi dulu dengan review termasuk menyusun kurikulumnya ini. Ternyata kurikulumnya tidak direvisi sampai sekarang. Kemudian soal yang gimana gitu, yang gimana ya? Siapa yang di sini? Oleh tadi saya tidak menemukan ibu-ibu ini, ibu-ibu memang tidak mengisi atau gimana? Oh itu ibu-ibu. Bu Lilis ya? Bu Lilis ini termasuk guru sepuh, guru sedang atau guru muda? Kalau yang muda-muda kan banyak ini. Nanti saya dorong yang muda-muda untuk guru penggerak. Guru muda-mudahan. Nah ini Bu Seli ya, ada ya Bu Seli? Bu Seli. Soal yang paling sering digunakan dengan tarik cara cepat dan gitu menjawab soal HOTS. Ya bisa juga dibuat seperti itu ya. Soal menantang Pak Salwini, soal HOTS sangat penting karena bisa melatih soal untuk lebih kompeten. Soal yang membutuhkan pemikiran tingkat tinggi, memang HOTS itu pemikiran tingkat tinggi. Bagaimana hubungan soal AKM dengan soal HOTS? Gitu ya? Belum tahu. Apa baik-baik saja ya? Ini Pak Haris lagi. Oh enggak, itu memang kreatif banget gitu ya. Arab pelan untuk libur dengan dia ya. Raju-raju sudah jadi mana? Tak usah mandi. Keren dia kan ya. Dulu. Keren. Dulu. Pakai. Masker ya. Jangan kok burung. Ada. Kamu. Masker. Masker. Gaya bebas kemana Pak? Gaya bebas buka masker gaya bebas ada lah. Kemana ini kan ya beda. Ya. Arah.